Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Anime Hoso, yang dimana channel ini membahas seputar anime. Baik, sebelum kita lanjut, kalian harus subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapat notifikasi terbaru seputar anime dari Anime Hoso. Oke, enjoy. Oke, sesuai pembahasan atau judul kita hari ini, yaitu teori asal-usul dan fakta kekuatan Saitama OPM atau One Punch Man yang belum kalian ketahui. Mulai anime ini muncul ke permukaan dengan tokoh utama Saitama hero overpower yang dibuat oleh One sebagai nama samaran. Manga ini diterbitkan di tahun 2009 ya, dan dirilis ulang oleh Yasuke Murata dan diterbitkan di webcomic pada tahun 2012 dan dirilis menjadi anime di tahun 2015 di season pertama dan dilanjutkan di season kedua di tahun 2016. Kalian pasti nih bertanya-tanya, tokoh utama yang kekuatannya overpower begini dari mana sih sumber atau asal kekuatannya? Daripada kalian keder, nah aku akan mengungkap teori dan fakta yang mungkin kalian tidak tahu. Nah, kalian harus ikuti terus ya, karena di akhir video ini asal kekuatan Saitama si botak akan dibongkar oleh Yasuke Murata di sesi tanya jawab dengan fans. Oke, kita masuk teori dan fakta ketiga. Kalian salah kalau beranggapan kekuatan Saitama didapat dari memakan daging monster yang dikalahkan di anime episode 6, yang dimana Saitama bertemu dengan monster rumput laut yang dia temui saat berpulang belanja membeli kebutuhan untuk makan malam. Dan lagi-lagi si doi dengan satu pukulan si monster rumput laut hancur dan daging dibawa pulang nih sama Saitama untuk dimakan dan direbus menjadi sayuran. Atau kalian masih ingat nggak di One Punch Man season kedua di episode 8 Shikoketsu, pemenang super fight yang dimana dia dikalahkan oleh asosiasi monster, dibawa deh si Goketsu ke markasnya asosiasi monster untuk diajak bekerja sama gitu. Dan dia diberikan sel monster dan memakannya untuk mendapat kekuatan dengan di luar batasan manusia. Oke, kita lanjut ke teori dan fakta kedua. Kalian ingat nggak? Atau gini deh, kayaknya di teori dan fakta yang kedua ini bakal lebih menarik untuk lebih kita bahas dan untuk kalian ketahui. Kalian ingat gak di episode 3 season 1 yang dimana Saitama pergi ke markasnya House of Evolution, yang bosnya di sana Dr. Genus yang sangat pintar di serial atau manganya One Punch Man nih. Dan sebenarnya Saitama sudah membocorkan kekuatannya dengan latihan 100 push up, 100 sit up, 100 squat, lari 100 km, tidak menyalakan AC di musim panas, tidak menyalakan penghangat di musim dingin. Tetapi pada saat itu ya, atau di episode 3, Genus dan Genos ya, dan Dr. Genus nggak percaya nih dengan apa yang dibilang oleh si botak Saitama. Di manganya atau di web komiknya, ya aku lupa ya di chapter berapa, bahwa Dr. Genus sudah mengetahui teori di balik rahasia kekuatan si Saitama si botak ini nih. Kalian tahu kan Dr. Genus orang terpintar di One Punch Man adalah bos dari House of Evolution. Penjahat yang dihadapi Saitama di awal anime, tepatnya di episode 2 dan 3 bagi kalian yang ikuti dari episode awal, yang dimana Saitama mengalahkan musuhnya yang diciptakan oleh Dr. Genus si Asura Kabuto tuh ya, lagi-lagi dengan satu pukulan. Ya, terlalu gampang ya. Ya karena si tokoh utamanya nih overpower ya. Dengan satu pukulan bisa menghancurkan musuh lebur gitu loh, hancur berkeping-keping.
Oke, alasan sejatinya Dr. Genus pensiun adalah karena dia telah berjumpa dengan manusia yang telah melepas limiternya, yaitu Saitama. Nah, dari sini nih akan mulai menarik ya. Kalian pasti bertanya-tanya limiter itu apa, ya kan? Nah, ini aku ambil dari teorinya Dr. Genus ya. Tepatnya di manga berapa aku lupa untuk nge-share ke kalian. Nah, ini teorinya Dr. Genus ngomong masalah limiternya nih adalah begini. Setiap makhluk hidup memiliki batasan pertumbuhan. Bila seseorang meraih kekuatan yang melebihi batasannya, maka mereka justru menjadi gila seperti monster. Limiter adalah batasan yang menurut Genus ditempatkan untuk melindungi si makhluk hidup itu sendiri. Nah, si Saitama nih dengan rutinitasnya yang seharusnya diremehkan itu berhasil nih si doi membobol limiter itu tanpa kehilangan jati dirinya. Ya, ia juga melakukan ini tanpa mutasi maupun kekuatan super. Benar-benar hanya manusia biasa yang mendorong dirinya sendiri hingga menjebol batasan. Atau bisa kalian lihat ya di episode 1 yang dimana si Saitama mengalahkan monster kepiting ya. Dan di akhir setelah dia mengalahkan, tiba-tiba matanya berubah seperti berapi-api atau membara. Nah, ini terlihat ya di episode 1 ya. Kalian kan bisa lihat ya bagi yang mengikutinya dari awal. Tapi itu bukan berarti Saitama tidak mengalami konsekuensi ya dari menjebol limiter ini. Pertama, dia menjadi botak. Nah, kalian juga tahu kan si Saitama ini menjadi botak. Yang kedua, dia menjadi begitu kuat hingga dia justru merasa terasing. Dua masalah ini lama ya diketahui, apalagi para fans sejatinya OPM pasti udah tahu nih masalahnya si botak Saitama ini. Kenapa sih rambutnya bisa hilang? Nah, itu teorinya dari Dr. Genus ya, yang dia sampaikan ke Zombie Man tentang kekuatannya si Saitama. Kita masuk ke teori dan fakta yang pertama. Nah, di sini mulai seru dan ya menurut aku lebih logis dan masuk akal ya sesuai nalar. Ini hasil dari penelusuran aku ya. Oke, kita bahas. Kalian tetap ikuti sampai habis karena mulai dari sini akan menarik. Dan semua pembahasan ini mulai dari awal sampai akhir akan membuat nalar kalian bekerja dan masuk akal. Sebagai contoh nyata dari hal ini adalah Vaccine Man, monster yang pertama kali diperkenalkan di series OPM ini nih. Menurutnya dia berubah menjadi monster akibat terpapar polusi manusia secara terus-menerus. Menurutnya juga bumi adalah sebuah makhluk yang sebenarnya bernyawa atau hidup. Ya pasti ya. Contoh lainnya adalah Homeless Emperor yang dikenalkan di chapter 113 versi manga ya. Nah, ini untuk kalian yang ngikutin versi manganya pasti tahu nih, atau versinya webcomic deh yang dirilis ulang oleh Yusuke Murata. Homeless Man benar-benar membenci umat manusia yang selalu menyingkirkannya, selalu memojokkannya. Dia juga sangat membenci apa yang manusia lakukan terhadap bumi. Oleh karena itu, dia sudah menyerah dengan semua ini dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ya. Kayak bunuh diri gitu deh. Nah, namun nih tiba-tiba dia tiba-tiba bertemu dengan makhluk bernama God atau Tuhan ya. Nah, sosok tersebut menyatakan kalau apa yang dipikirkan oleh Homeless Emperor adalah benar. Dia pun kemudian memberikan kekuatan kepadanya ya. Ini God ini memberikan kekuatan ya kepada Homeless Emperor dan yakin jika dia tahu apa yang harus dilakukan dengan kekuatannya itu. Berdasarkan hal itu, ada kemungkinan nih jika God atau Tuhan tersebut adalah bumi itu sendiri ya. Seperti yang Vaxman ungkapkan, jika bumi adalah sebuah sosok atau makhluk ya. Di serialnya OPM nih, apa yang dilakukan manusia selama ini terhadap bumi ya, memaksa untuk kemudian bertindak dengan menciptakan sebuah reaksi sel abnormal. Nah, ini lebih serius lagi nih kayak pembahasan kita nih, lebih berat nih kayaknya, yang kemudian menciptakan sosok-sosok monster mengerikan seperti Vaccine Man dan Homeless Emperor yang memiliki tujuan utama yaitu menyerang
para manusia. Tetapi ada kemungkinan nih, jika kekuatan ini menimbulkan efek lain ya. Nah, ya seperti berimbas ya, apa yang kita inginkan gitu akan berimbas balik ke kita. Apabila kita menginginkan kekuatan yang lebih, mungkin akan ada timbal balik ya, atau efek yang terjadi setelah apa yang kita dapatkan ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Kekuatan yang diberikan oleh sosok Tuhan tersebut selain bisa menciptakan monster mengerikan, sebenarnya bisa juga menghasilkan efek lain, yaitu menciptakan sosok pahlawan seperti yang pernah Dr. Genus ungkapkan. Jika para pahlawan memiliki potensi yang sama dengan para monster untuk menciptakan kekuatan yang lebih. Nah, hero-nya di sini dia juga sama gitu. Dan mereka pada akhirnya mendapat kekuatan tersebut dan bisa melalui cara apapun, misalnya talenta atau kerja keras. Nah, di sini kan kalian pasti bertanya-tanya ya. Nah, si botak Saitama dia hanya menyebutkan 100 push up, 100 sit up, 100 squat, lari 100 km, tidak menyalakan AC di musim panas, tidak menyalakan penghangat di musim dingin. Latihan fisik ya. Untuk hal-hal yang lebih mendetailnya kan dia tidak sebutkan ya, atau si penulisnya Wan ya, atau si Yasuke Murata kan tidak melampirkan atau tidak menjelaskan lebih detail seperti apa. Ini diambil dari chapter 120 ya di webcomic. Terungkap jika Amaimas dulunya merupakan sebuah monster yang sangat mengerikan. Nah, untuk fans nih pasti udah tahu ya, di chapter ini udah pada banyak baca juga kan. Yang uniknya ya adalah meskipun dia monster, tapi perubahan dan transformasi yang dia alami tidak sama seperti monster-monster yang lainnya yang berubah menjadi sosok yang bisa kita temui. Dia justru berubah menjadi sosok yang sangat tampan atau tampan, babang tampan, ya. Dan dia berbentuk seperti manusia pada umumnya. Perubahan tersebut juga kemungkinan terjadi kepada Saitama ya. Namun nih bedanya, si Saitama tidak berubah menjadi monster seperti yang lainnya. Perubahan Saitama ini terjadi pada penampilannya di mana dia harus kehilangan rambutnya alias menjadi botak licin atau botak gundul ya. Nah, buat beberapa orang, transformasi ini justru memberikan mereka kekuatan seperti Amaimas ya. Dan kecepatan dan kekuatan transformasi ini juga yang terjadi pada Saitama. Dengan kekuatan dahsyatnya atau teorinya Dr. Genus, ya bisa dibilang ini benar ya, bahwa Saitama telah melewati batasan kekuatannya atau limiter ya, yang dimana berdampak dengan hilangnya rambut dan mendapat kekuatan overpower. Nah, aku juga memberikan contoh lain nih ke kalian. Nih, ketika dia pertama kali bertemu dengan King, di mana mereka berdua harus terluka akibat serangan monster, tetapi sekarang dia tidak dampak atau tidak terlihat memiliki bekas luka ya, yang artinya Saitama juga memiliki kekuatan regenerasi tersebut. Selain memberikan seseorang kekuatan ini juga memberikan mereka perubahan dari segi mental. Para monster selalu beranggapan jika manusia adalah musuh yang paling buruk. Sama aja sih kebalikannya ya. Halnya dengan para hero yang berpikiran bahwa para monster itu harus dimusnahkan. Ya karena dia mengancam umat manusia kan. Jadi ya harus dimusnahkan. Serem banget, kayak monster aja. Oke. Hal ini juga berpengaruh terhadap Saitama ya. Sejak awal serinya atau di season 1 ya, episode 1, Saitama harus menghadapi perubahan besar lainnya dari segi emosi. Dia menjadi orang yang sangat datar, tidak bisa lagi merasakan emosi. Nah, kalau kalian ngikutin nih atau kalian fansnya sejati One Punch Man, pasti kalian lihat si botak Saitama ini menginginkan pertarungan itu yang dimana dia tuh merasa greget ya, istilahnya ya gimana lah gitu ya kalau aku bilang ya, lebih greget deh istilahnya, lebih gimana lah ya, pokoknya bahasa kalian deh, kalian atur aja deh mana enaknya. Bisa jadi apa yang terjadi dengan mental atau perasaan atau emosi Saitama tersebut merupakan pertukaran atas kekuatan besar yang dia dapatkan ya. Jadi seperti timbal baliknya, dia dapatkan kekuatan yang besar,
Ya, imbasnya dia selain dia botak, mentalnya juga ini ya datar aja, yang dimana kita setiap nonton film ini nih si botak Saitama, mau itu dari season 1 sampai season 2, nggak tahu deh, mungkin season 3-nya dia bakal berubah atau nggak, tapi kayaknya sama aja deh. Nah, coba lihat ekspresinya, datar-datar aja, datang musuh, mah nyantai-nyantai aja ya kan. Ya karena dia tahu dia kuat ya kan. Ini nih lebih menarik ya kalau menurut aku nih. Nih ada seorang fans yang pertama dia tuh bertanya pada si Yasuke Murata tentang bagaimana sih akhir dari cerita One Punch Man, dan Murata memberikan jawaban yang rasanya cukup masuk akal ya atau logis. Nah, ini nih pernyataan si Yasuke Murata. Nih, aku bacakan. Anggap saja jika Saitama mendapatkan kekuatan dari sumber yang sama dengan Homeless Emperor, yaitu God atau Tuhan, dan di akhir ceritanya dia kemungkinan berhasil bertemu dengan God dan mengalahkannya. Nah, berarti Saitama nih mengalahkan God nih, alias dia mengalahkan bumi ya. Nggak ngerti nih versinya gimana nih. Nah, semua kehidupan pun akan kembali menjadi normal. Saitama kembali memiliki rambut, dan kenangan atau ingatan tentang dia yang pernah menjadi sosok paling kuat pun hilang. Genos, si manusia robot tuh yang merupakan robot, akan kembali menjadi manusia normal. Nah, jadi intinya dari semuanya adalah Saitama kemungkinan mendapat kekuatan dari God atau Tuhan, yang mana sosok tersebut adalah bumi ya. Sosoknya God itu maksudnya bumi di serialnya OPM ini. Semua yang terjadi merupakan hasil karyanya, namun harus ada yang dikorbankan dari kekuatan yang diberikan tersebut. Dan yang terakhir, bila memang di akhir cerita Saitama bisa mengalahkan God dan mengembalikan semua cerita menjadi normal, tentunya akan sangat menarik, meskipun pasti sebagian besar merasa ya bahwa hal itu seharusnya tidak dilakukan ya. Ya, kita nantikan sajalah kelanjutan cerita dari OPM yang akan tayang ya, atau di season 3-nya. Ya, bagaimana Wan dan Yasuke Murata akan mengungkap tentang rahasia terbesar kekuatannya si botak Saitama. Nah, kalau kita urutkan dari teori atau fakta dari yang nomor 3, 2, 1, kalau menurut aku ini logis ya. Daripada kita keder-keder deh mikirin nih Saitama botak kekuatannya dari mana, ya kita tunggu aja deh season 3-nya dan kelanjutan si Saitama botak atau Saitama Sensei ya di filmnya OPM. Ya mungkin ceritanya lebih seru, lebih epic untuk di season 3-nya. Ya mudahan ada hal-hal yang baru, yang lebih wow, yang bisa kita nikmatin, dan ya semoga terbongkar deh kekuatannya si Saitama botak nih dari mana ya, agar kita para fans nih nggak ribut-ributin dari mana nih kekuatannya didapatnya si Saitama, bisa ngancurin musuh dengan satu pukulan gitu kan. Waduh, gila sampai ribut noh, satu RT satu RW gara-gara ini nih sesama fans. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang teori dan faktanya One Punch Man. Apabila nih dari akunya masih ada kekurangan atau kelebihan artikel yang aku sampaikan ke kalian, apabila ada ya silap-silap dikit ya mohon maaf deh ya, namanya manusia. Tapi ini aku ambil dari beberapa artikel yang menurut aku bisa dipertanggungjawabkan ya, karena aku carinya juga di Google dan di beberapa website. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Thanks for watching. See you the next time and bye-bye.